Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RR Sophia Ratnahariati pada pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur 3 yang pada kesempatan kali ini mengambil tema mengenai bagaimana teknik penentuan lokasi site, juga bagaimana cara mengumpulkan data-data yang kita butuhkan, baik data sekunder maupun data primer yang nantinya akan berguna bagi desain objek perancangan yang kita buat. Baik, langsung saja saya akan share materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah mengidentifikasi lebih dahulu proyek dari desain perancangan yang akan kita buat. Yang pertama, kita melihat bagaimana atau apa definisi bangunan yang akan kita desain, lalu tema yang akan kita terapkan itu apa, kemudian apakah penting bangunan yang akan kita desain tersebut, kemudian mengapa bangunan yang akan dibangun itu berguna bagi orang lain. Lalu yang terakhir, kita juga bisa menentukan pengaruh bangunan yang akan kita rencanakan ini di masa mendatangnya itu apakah berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Sebelum merancang, kita harus lebih dahulu mengetahui kontekstual analisis dari sebuah site. Ya, bagaimana keadaan sekarang, kemudian pengaruhnya terhadap desain nantinya seperti apa, lalu nanti akan ada pradesain yang berdasarkan dari penelitian atau riset atau survei ya yang kita lakukan pada site tersebut. Kemudian kita analisis di kedepannya nanti akan bagaimana bentuk yang sesuai dari objek yang kita desain tersebut dari lokasi site yang kita pilih seperti itu. Nah, kemudian kenapa harus mengumpulkan data-data dalam merancang sebuah desain perancangan arsitektur? Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa kebutuhan informasi sebelum merancang bangunan itu sangat penting. Jadi kita tahu apa yang kita desain, apa yang kita rancang, kemudian apa saja yang kita butuhkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengetahui potensi dan masalah yang ada di dalam ataupun di sekitar tapak. Hal ini berguna, nantinya kita akan mendapatkan sebuah desain yang bisa menjawab permasalahan yang ada di sekitar tapak tersebut, juga kita bisa memaksimalkan potensi yang telah ada sebelumnya. Jadi kita tidak menyia-nyiakan potensi-potensi ataupun hal-hal yang sebenarnya sangat menarik untuk dikembangkan pada tapak yang telah kita tentukan. Lalu yang ketiga, kita juga harus mengetahui peraturan terkait bangunan dan tapak yang ada pada lokasi tersebut. Jadi apakah kondisinya memang sesuai peruntukan lahannya untuk bangunan yang akan kita desain, kemudian juga apakah nantinya memiliki dampak positif bagi lingkungan sekitarnya, seperti itu, sehingga kita memang harus mengetahui peraturan terkait yang bisa mendukung dan bisa memberikan kita arahan. Lalu yang keempat, kita mengetahui kondisi sosial dan budaya di lingkungan sekitar tapak. Hal ini bertujuan untuk kita dapat memperhatikan, juga dapat memaksimalkan, juga tidak nantinya menjadi masalah di kemudian hari jika objek tersebut terbangun kemudian tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di sana. Jadi hal ini sangat penting supaya di kedepannya nanti semua pihak yang terkait juga pihak-pihak yang ada di sekitar bangunan tersebut nantinya dapat merasakan kegunaan ataupun dampak positif dari bangunan ataupun objek yang akan kita desain tersebut. Nah, untuk pengumpulan data, itu ada data primer dan sekunder. Yang pertama adalah pengumpulan data primer, di mana data primer merupakan keterangan nyata yang didapat langsung dari tapak. Hal ini bisa diperoleh dari survei lokasi ataupun juga wawancara dengan penduduk sekitar. Jadi biasanya arsitek itu akan membuat sketsa-sketsa ataupun coretan-coretan pada tapak yang telah ditentukan lebih dahulu, kemudian akan dibuat analisis dari view-nya, kemudian dari pencahayaannya, ataupun dari penghawaannya, ataupun dari iklimnya, ya, bagaimana arah angin yang di sana, ataupun dari vegetasi yang telah ada, kontur, dan banyak hal lain yang berhubungan dengan
kondisi fisik dari tapak tersebut. Untuk mengumpulkan data primer, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah teknik survei. Teknik survei ini dilakukan melalui data terukur, seperti kita mendapatkan data mengenai lebar jalan, kemudian lebar saluran air kotor ataupun air bersih, kemudian ketinggian bangunan di sekitar tapak, lalu ada kebisingan, arah angin, bahkan juga terbit dan tenggelamnya matahari, kemudian tinggi kontur, serta jenis vegetasi existing. Kemudian teknik pengumpulan data primer yang kedua adalah teknik wawancara. Teknik ini dapat digunakan untuk memperoleh data yang tidak terlihat seperti kondisi sosial dan budaya warga setempat. Kemudian yang diperhatikan adalah siapa yang ditanya, apakah dia calon pengguna bangunan atau masyarakat sekitar. Kemudian apa saja yang ditanyakan, misalkan kebiasaan masyarakat di sekitar tapak, kemudian bagaimana kondisi keamanan lokasi, serta kemudahan akses. Yang perlu dicatat di sini adalah pada saat wawancara, sebaiknya kita memperkenalkan diri dan tujuan dari wawancara. Kemudian jika diperlukan, bawalah surat pengantar dari instansi yang menaungi kita dan juga dapat dilengkapi dengan membawa tanda identitas. Lalu teknik pengumpulan data primer yang ketiga adalah teknik observasi. Teknik ini merupakan pengamatan di dalam dan di sekitar tapak untuk memperoleh gambaran potensi serta masalah. Selanjutnya dilakukan pengambilan foto, misalkan sebagai bukti, serta waktu pengamatan juga berpengaruh terhadap perolehan data, seperti hari pengamatan, jam pengamatan, serta musim pengamatan. Jadi semua kita catat dari hasil observasi tersebut. Hal yang penting untuk diingat, sebaiknya persiapkan peta tapak terpilih dan lingkungan sekitar. Misalkan di radius 500 meter dari lokasi tapak yang kita tentukan. Hal ini untuk pedoman selama pengambilan data primer. Di sini ada contoh, misalkan di sini kita sudah siap sebuah site ya dari Google Earth, kemudian nanti kita print screen, kita print, kemudian kita berikan batas lokasi yang akan kita tentukan. Misalkan di sini ada sebuah embung atau danau yang menjadi point of interest nantinya dari site yang kita pilih gitu. Kemudian dari situ kita akan melihat radius 500 meter dari lokasi yang kita pilih ini. Jadi petanya tadi akan diperbesar seperti ini. Tujuannya untuk apa? Agar kita nanti dapat menentukan akses, misalkan menuju lokasi, kemudian bagaimana kondisi sekitar, ya kita bisa memberikan catatan-catatan di sana. Ini contoh set yang lain. Nah, bagaimana cara menandai lokasi di Google Earth ya? Kita bisa melakukan set lokasi ya, kemudian klik rule untuk menandai lokasi dan melihat ukuran. Jadi kita tahu kira-kira lokasi dan ukurannya seberapa set tersebut. Untuk membuat gambar lokasi set dapat menggunakan Google Earth ataupun juga menggunakan cetak biru atau blueprint dari Dinas Tata Kota misalkan. Jika menggunakan Google Earth, yang pertama kita pilih tapak sesuai dengan fungsi bangunan, kemudian buka Google Earth, pilih lokasi seluas 1 hektar, kemudian kita ukur dengan rule pada aplikasi Google Earth tersebut, kemudian atur view sesuai dengan kebutuhan skala, setelah itu kita save as peta dalam format JPEG, kemudian nanti peta tersebut kita gambar ulang sesuai ukuran dan posisi pada Google Earth. Sedangkan dengan menggunakan cetak biru atau blueprint dari Dinas Tata Kota setempat, kita bisa mengcopy peta cetak biru kafling yang dimaksud, misalkan dengan skala 1:1000. Ya. Kemudian kita jiplak di kertas untuk bahan survei yang nantinya dapat digunakan untuk pemetaan analisis, sintesis, serta konsep. Sesuaikan dengan skala yang diminta pada tugas nantinya. Kemudian kita juga bisa menentukan kontur otomatis dengan cutmapper.com ya. Di sini adalah sebuah aplikasi online yang kita bisa gunakan dengan sangat mudah ya. Di sini kita nanti bisa output sebuah lokasi set dengan file AutoCAD, bisa juga dengan file Rhinos atau SketchUp, juga Illustrator.
Nah, caranya sangat mudah, kita tinggal mencari lokasi yang akan kita gunakan sebagai bangunan yang akan kita rencanakan, lalu kita drag di situ ya, kita pilih, skalanya kita bisa tentukan mau diperbesar atau diperkecil, seperti itu. Setelah kita yakin dengan lokasi yang kita tentukan sudah sesuai, kemudian nanti kita bisa memilih kita mau simpan di versi yang seperti apa. Ya, di sini ada banyak pilihan, ada AutoCAD, ada SketchUp, ada Illustrator, ya, juga ada Rhinos, bahkan ada menggunakan DXF, ya. Nah, di situ kita bisa memilih akan membuat yang include 3D building atau juga include topografinya. Jadi kita bisa mendapatkan peta yang lengkap dari CAD-Mapper ini. Kemudian apa saja jenis data primer yang dibutuhkan? Yang pertama adalah jenis data lokasi. Yang di sini kita perlu tahu kedudukan lokasi tapak terhadap kota. Ya, jadi dijelaskan lokasi tapak berada di kelurahan apa, kecamatan apa, dan kota apa. Kemudian kita juga nanti akan tahu pencapaiannya bagaimana, serta aksesibilitas yang ada di tapak tersebut. Lalu jenis data yang kedua adalah kondisi di sekitar tapak. Kita perlu tahu juga bagaimana kondisi bangunan dan masyarakat di sekitar lokasi tapak. Kemudian adakah bangunan-bangunan penting di sekitar tapak, misalkan bangunan-bangunan yang pemerintahan ataupun bangunan yang memiliki peran penting bagi masyarakat di sekitar tempat tersebut, ya. Kemudian juga bangunan-bangunan cagar budaya, ya. Lalu adakah gaya arsitektur yang khas di sekitar tapak? Jadi misalkan kita di daerah Jawa ya, mungkin masih Jawa yang pelosok, jadi masih sangat khas dengan gaya arsitektur Jawa. Dan juga misalkan di perkotaan yang biasanya memiliki bentuk arsitektur yang lebih minimalis atau lebih modern. Nah, hal-hal ini perlu kita perhatikan sebelumnya. Lalu jenis data yang ketiga adalah ukuran dan zoning. Ya, jadi kita akan menentukan ukuran tapak, kemudian batas tapak, kemudian kondisi existing tapak, serta potensi dan masalah di dalam tapak. Jenis data yang keempat adalah kondisi alam. Di sini kita perlu memperhatikan topografi, kemudian jenis vegetasi yang perlu dipertahankan. Misalkan di sana ada pohon yang sudah berumur cukup lama dan disayangkan kalau harus ditebang, misalkan seperti itu. Kemudian arah matahari terbit dan tenggelam serta arah angin. Jenis data yang kelima adalah data tentang sirkulasi. Nah, kita di sini memperhatikan yang pertama adalah lebar jalan di sekitar tapak, jenis kendaraan yang melalui tapak, jalur pejalan kaki di sekitar tapak, ya apakah tersedia atau tidak. Kemudian apakah ada halte di sekitar tapak, misalkan juga ada PKL gitu di sekitar tapak, apakah ada perparkiran di sekitar lokasi ya. Kemudian apakah ada jembatan penyeberangan atau zebra cross di sekitar tapak, sehingga kita perlu tahu gitu bagaimana akses dan sirkulasi yang nantinya dapat kita kembangkan dalam tapak tersebut. Kemudian jenis data yang keenam adalah utilitas lingkungan. Di sini kita perlu melihat jaringan listriknya, kemudian saluran air besi dan air kotor yang ada di lokasi, serta bagaimana kedudukannya dengan real kota. Kemudian yang ketujuh adalah pandangan atau view. Di sini kita perlu memperhatikan dulu pandangan keluar tapak serta pandangan ke dalam tapak. Jadi apa yang menarik dari tapak tersebut? Jika dilihat dari luar, kemudian apa yang menarik dari view di sekitar tapak jika kita melihat keluar. Kemudian jenis data yang ke-8 adalah sosial dan budaya. Di sini kita perlu tahu bagaimana kebiasaan masyarakat di sekitar tapak, serta bagaimana tingkat keamanan, kenyamanan di sekitar tapak. Ya, apakah ada kekasan, misalkan adat istiadat, kemudian apakah ada larangan-larangan ataupun kearifan lokal yang perlu kita pertahankan di lokasi tapak tersebut. Untuk pengumpulan data sekunder,
Di sini lebih ke informasi yang berupa dokumen yang didapat melalui penelusuran literatur, karena data tidak tersedia di lapangan, misalkan KDB, KLB, GSB, RT-ARW, RKPD, dan lain sebagainya. Kemudian ada survei data sekunder yang dapat dilakukan dengan cara browsing di internet, kemudian perpustakaan, hasil penelitian atau jurnal, dan juga dokumen dari instansi terkait, misalkan dari kelurahan, kecamatan, Bapeda, dan lain-lain. Pada teknik pengumpulan data sekunder, peraturan yang terkait tapak bangunan bisa terdiri dari peruntukan lahan untuk komersial ataupun fasilitas umum, kemudian koefisien dasar bangunan atau KDB, kemudian koefisien lantai bangunan atau KLB, kemudian garis sempadan bangunan atau GSB, kemudian koefisien dasar hijau atau KDH, serta ketinggian maksimal bangunan. Teknik pengumpulan data sekunder juga memperhatikan peraturan terkait bangunan yang terdiri dari peraturan mengenai bangunan gedung, misalkan terkait jarak antara bangunan menurut ketinggian, kebutuhan untuk evakuasi saat ada bencana kebakaran atau bencana lain sesuai kondisi kawasan. Kemudian juga peraturan mengenai bangunan yang akan didesain atau direncanakan, ya ini bisa dari data arsitek seperti itu. Kemudian peraturan mengenai fasilitas yang ingin ditambahkan pada bangunan yang akan Anda desain atau rencanakan, ya ini juga bisa dari data arsitek. Selanjutnya, teknik pengumpulan data sekunder yang terkait peraturan iklim dan bencana. Misalkan yang kita butuhkan adalah data curah hujan di kota tempat tapak berada. Ya. Kita bisa melihat dari web Badan Pusat Statistik dalam angka. Kemudian bencana yang mungkin terjadi selain kebakaran, ini juga kita bisa melihat dari web Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Badan Penanggulangan Daerah Provinsi. Ya. Teknik pengumpulan data sekunder juga berguna pada studi banding atau presenden ya. Hal ini berguna untuk memperkaya kegiatan analisis. Kita bisa juga tambahkan teori mengenai cara analisis fungsi, tapak, dan bangunan. Kemudian kita juga bisa memilih studi banding di dalam negeri ataupun luar negeri untuk memperkaya wawasan dari segi peletakan massa dalam tapak, kemudian bentuk, tampak, bahkan interior bangunan. Kemudian yang terakhir adalah poin-poin yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi atau site. Yang pertama, apakah lokasi tersebut berada di ex-urban atau di luar pinggiran kota, apakah di suburban atau pinggiran kota, dan apakah di urban atau perkotaan. Kemudian juga disesuaikan dengan spesifikasi dari bangunan yang akan dirancang atau direncanakan. Yang kedua, lokasi set juga dapat dicapai oleh kendaraan, apakah itu satu mobil, satu motor, ya, atau minimal lebar jalan existing 2 meter, gitu ya, dan jalan tersebut berpeluang dapat dilebarkan untuk kebutuhan objek perancangan, agar nantinya dapat mengantisipasi perkembangan di masa mendatang. Yang ketiga, lokasi diharapkan terdapat jaringan utilitas yang memadai, seperti jaringan listrik, jaringan telepon, kemudian jaringan air, agar dapat menunjang kegiatan yang ada pada bangunan yang akan didesain atau direncanakan. Yang keempat, site juga memiliki luas yang mencukupi untuk desain objek perancangan yang disesuaikan dengan kebutuhan ruang. Kemudian yang kelima, penentuan ketinggian maksimal bangunan dan banyak bangunan pada site atau tapak ini harus disesuaikan dengan tema dan peruntukan fungsi objek perancangan. Nah, demikian tadi pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur 3 yang mengambil tema penentuan lokasi site serta bagaimana cara pengumpulan data yang kita butuhkan untuk mendesain sebuah bangunan ataupun kawasan. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya.